Hey guys, balik lagi bareng gua Nopri. Yap, di video kali ini kita akan mengangkat segmen daily update lagi. Karena dalam satu minggu terakhir ada banyak sekali informasi-informasi dalam dunia persuperheroan yang cukup membuat kita heboh. Salah satunya yang sudah kita buatkan video parodinya sebelumnya, di mana Mephisto akhirnya, si setan merah ini akhirnya bisa live action masuk ke MCU. Ternyata lewat series Ironheart yang kita juga cukup ragu, loh kok masuk ke series Ironheart yang armor-armoran, si Iron Man-an, dari mana masuknya, kok si Riri Williams baru debut kok tiba-tiba lawan setan merah, dan itu cukup membuat kita ragu. Tapi cukup masuk akal, mungkin si Mephisto-nya akan masuk di final episode lah kali ya di series Ironheart ini. Cukup masuk akal dan akan mengancam dunia dari Marvel Universe ke depannya. Itu cukup masuk akal. Tapi kalau dia lawan dari William, masih bocah, masih debut, langsung lawan setan merah yang sangat keren, ya lagi-lagi sangat diragukan. Nah, itu salah satunya yang benar-benar menghebohkan. Salah duanya adalah dari dunia DC. Banyak nih, ada yang berkaitan dengan Black Adam, Man of Steel, cameo-cameonya itu cukup mengejutkan. Kemudian juga Iron Man, mungkin Big Three akan comeback ke MCU, kita nggak tahu. Nah, untuk mengetahui semua itu kita akan bahas satu persatu dan kemas secara singkat informasi-informasi yang cukup menghebohkan di satu minggu terakhir ini guys. So langsung saja, inilah dia segmen daily update kita minggu ini. Let's go. Di daily update yang pertama datang dari Marvel Studio yang pada akhirnya mereka mengkonfirmasi kalau Harrison Ford ini akhirnya menggantikan mendiang dari William Hurt sebagai General Ross di MCU dan nantinya akan terlibat dalam film Captain America yang keempat dan juga Thunderbolt, dimana filmnya sendiri sudah diresmikan masuk ke dalam fase-fase multiverse saga ini guys. Menurut kita sangat setuju Harrison Ford menggantikan William Hurt karena memang dari segi sekilas wajah mereka ini sangat mirip, apalagi kalau Om Harrison Ford ini ditambahkan kumisnya, ini sangat mirip dengan mendiang dari William Hurt. Dan menurut kita sangat masuk akal kenapa MCU benar-benar mempertahankan General Ross ini di MCU. Dia bisa saja membuatnya kayak T'Challa, mungkin dibuat meninggal lah di filmnya, di versi MCU-nya, tapi tidak dengan General Ross karena perjalanan dari Red Hulk ini akan sangat panjang guys, karena kita tahu sendiri kalau General Ross akan berubah menjadi Red Hulk dan bergabung dengan Thunderbolt, dan itu kayaknya perannya akan menjadi peran utama juga di dalam kontinuitas cerita-cerita di MCU. Selain yang levelnya mungkin multiverse, ini levelnya mungkin lebih ke kayak level-level Captain America, orang-orang di underground lah, level Avengers. Dan kita benar-benar ketika mendengar mendiang dari William Hurt meninggal, kita kaget, anjir ini gimana Red Hulk. Tapi tiba-tiba MCU memang benar-benar tetap sejalan, mereka menggantikan karakter ini tanpa mengurangi rasa hormat dengan William Hurt itu sendiri guys. Nah, itulah berita yang pertama. Sekarang mari kita lanjut ke daily update yang kedua. Ini datang dari, bisa dibilang ini dari DC apa dari Marvel ya, pokoknya keduanya lah ya. Dimana ini datang dari Project Marvel Studio, tentu saja Fantastic Four. Kabarnya aktor Tom Ellis yang memerankan karakter DC yaitu Lucifer Morningstar dipertimbangkan untuk memerankan karakter Mr. Fantastic di film Fantastic Four nanti. Nah, sejauh ini menurut kalian apakah Tom Ellis ini cocok menjadi Mr. Fantastic atau tidak? Kalau tidak, siapa yang paling cocok untuk memerankan Mr. Fantastic? Namun terlepas dari semua itu, siapapun yang memerankan Mr. Fantastic jelaslah orang yang harus terlihat pintar, kaya raya, terus juga meyakinkan, jenius, auranya mendalam, sama kayak Mr. Fantastic di masa-masa lalu dan juga di dalam komiknya. Yang jelas kita juga cukup setuju sebenarnya Tom Ellis memerankan Mr. Fantastic. Tapi balik lagi ke dia kan sudah memerankan Lucifer Morningstar. Apakah dia mau nyemplung lagi ke dunia Marvel? Karena kalau pemeran dari Black Adam yaitu Dwayne Johnson, dimana dia juga bilang kalau dia tidak akan masuk ke dunia Marvel. Apakah Tom Ellis tidak seidealis itu? Kita tunggu saja updatean terbarunya juga guys. Nah, tapi selain Tom Ellis juga ada beberapa karakter-karakter lain yang juga digadang-gadang sedang dipertimbangkan Marvel untuk masuk ke Project Fantastic Four ini. Salah satunya itu Maddie Hasson akan memerankan Sue Storm. Kemudian juga ada aktor dari Michael Provos akan memerankan Johnny Storm. Dan sejauh ini cukup cocok lah untuk mereka untuk memerankan karakter tersebut. Tapi yang paling utama adalah yang memerankan Mr. Fantastic itu adalah poin yang sangat penting di
Fantastic Four, jadi harus dipertimbangkan dengan matang guys. Lagi-lagi buat teman-teman yang belum tahu, project dari Fantastic Four sempat diundur, yang tadinya akan dirilis di 8 November 2024 akhirnya diundur menjadi 14 Februari 2025. Tapi kalau dihitung-hitung dari November ke Februari tidak terlalu panjang, jadi tidak masalah guys ya. Dan juga memang sekali lagi berita ini belum dikonfirmasi secara resmi, masih sekedar rumor, jadi kalian jangan langsung mungkin marah-marah, jangan Tom Ellis, jangan yang lainnya, harus ini, karena lagi-lagi ini belum dikonfirmasi dan baru isu-isu belaka. Tapi kalau kalian meminta pendapat gue, apakah gue setuju dengan Tom Ellis? Cukup setuju, tapi alangkah lebih baiknya Marvel ini menggunakan yang sudah ada, karena di film Doctor Strange yang kedua sendiri John Krasinski sudah memerankan Mr. Fantastic. Karena memang John Krasinski adalah Mr. Fantastic ideal yang diidolakan banyak fans. Meskipun memang di film Doctor Strange yang kedua kemarin dia ini adalah di versi universe lain, tapi sangat masuk akal kalau di universe utama wajahnya pun dibuat mirip sama kayak Doctor Strange, dimana di setiap universe wajahnya kan sama. Nah, cukup masuk akal John Krasinski tetap menjadi Mr. Fantastic, dan dugaan kita jangan-jangan memang dia tetap menjadi Mr. Fantastic. Gimana menurut kalian guys? So sekarang mari kita beralih ke daily update yang ketiga. Ini justru datang dari DC Universe, dimana sudah dikonfirmasi langsung oleh Warner Bros kalau Man of Steel 2 akan segera diproses. Wow, akhirnya setelah sekian lama Superman kita ini bungkam, cuman masuk ke film-film utama saja, akhirnya dibuat sequelnya dimana Man of Steel tetap akan diperankan oleh Henry Cavill. Karena sempat selama ini gonjang-ganjing di dunia DC, ada yang takut, kalau ada juga rumor-rumor bertebaran kalau Henry Cavill sudah tidak mau dan juga muak memerankan karakter Superman. Ternyata Henry Cavill tetap mau menjadi Superman. Lagi-lagi ya, Superman itu adalah Henry Cavill. Henry Cavill adalah Superman, gak bisa dipisahkan men. Dan menurut gua orang yang paling cocok memerankan Superman hanyalah Henry Cavill sejauh ini. Kecuali untuk Brandon Routh juga dia sangat cocok, tapi dia kan udah di masa lampau. Untuk Superman masa sekarang gue sangat setuju dan tidak bisa tergantikan untuk Henry Cavill ini. Yang jelas kita penasaran bagaimana cerita yang akan dibangun di Man of Steel yang kedua ini. Tapi yang kabar yang terbaru, ada rumor-rumor desas-desus, spoiler-spoiler kecil kalau Superman versi Henry Cavill yang Black Superman akan muncul sebagai cameo di filmnya Black Adam yang akan rilis besok. Tapi memang nggak tahu video ini kapan bakal diupdate, karena kita syuting di tanggal 18 dan besok 19 kita besok langsung mau nonton Black Adam di versi IMAX dong, karena film ini kayaknya bakal sangat menjanjikan. Terserah saja, kita akan nantikan apakah nanti cameo dari Henry Cavill beneran ada di film ini. Kita langsung besok langsung loncat ke bioskop ya guys ya. So sekarang mari kita beralih ke daily update yang keempat. Ini masih datang di DC Universe, dimana film The Batman 2 yang diperankan oleh Robert Pattinson akan segera memulai proses syuting, dan itu benar-benar membuat kita sangat senang karena The Batman sangat sukses besar ya, menyusul Joker juga sangat sukses besar. Jadi tentu DC dan juga Warner Bros melihat ini adalah cuan, mereka tetap langsung akan menggarapnya, dan pemerannya tetap jelas adalah Robert Pattinson dan sutradaranya tetap adalah Matt Reeves. Karena kita juga sempat menteorikan sebelumnya di breakdown dari film The Batman ini, karena kita sangat yakin bahwa film ini akan dibuatkan trilogi, dan beneran ya, film keduanya akan segera dirilis. Kalau sukses film keduanya nanti akan segera sampailah kita ke trilogi yang mungkin akan menyaingi Batman Bale, mungkin trilogi dari Bale. Kita tunggu saja guys filmnya gimana. So sekarang mari kita beralih ke daily update yang kelima. Ini datang dari Marvel Studio dan ada bau-bau X-Men nya guys, dimana aktor Hugh Jackman yang memerankan Wolverine dan juga aktor James McAvoy yang memerankan Profesor X sedang dipertimbangkan untuk join ke event Avengers Secret Wars yang sangat menggelegar ini. Wow, sejauh ini kita sangat yakin kalau Avengers Secret Wars bakal sukses besar, karena ini adalah event yang levelnya mungkin Infinity War ya, baru setelah itu Kang Dynasty, mungkin levelnya Endgame, dan kita sangat berharap semoga filmnya jauh lebih keren daripada Infinity War dan juga Endgame, karena ini merupakan kemajuan yang luar biasa. Kalau Hugh Jackman Wolverine ataupun Profesor X join ke Secret Wars, tentu filmnya bukan kaleng-kaleng guys. Mari kita tunggu saja guys. So sekarang mari kita beralih ke daily update yang keenam. Ini masih datang dari Marvel Studio, tetap yang sudah kita bahas di video sebelumnya kalau Sacha Baron Cohen akan memerankan Mephisto di series
rilis dari Ironheart. Tentu tidak perlu kita bahas lagi, sudah kita bahas di video awal tadi. So sekarang mari kita beralih ke daily update yang ke-7, masih datang dari Marvel Studio, tapi ini berhubungan dengan seri She-Hulk yang baru saja kita bahas di video sebelumnya, di mana Kevin Feige dan juga orang-orang di balik layar dari seri She-Hulk ini memiliki ide cemerlang. Di akhir dari episode She-Hulk ini katanya Hulk versi Mark Ruffalo ini akan ditukar versi Hulk asli yang ada di film The Incredible Hulk, tentu saja adalah Edward Norton. Akan dibuat Jennifer Walters ini sedang melakukan breaking the fourth wall dan mengganti dan juga memperlihatkan Hulk versi The Incredible Hulk yang asli, yaitu di versi Edward Norton, yang tentu kalau ide ini benar-benar direalisasikan, wow, gila sih, ini bakal menjadi pembicaraan di mana-mana karena setahu kita memang sejauh ini hak cipta dari Paramount Picture kalau nggak salah ini melarang penggunaan properti dari film mereka termasuk dengan The Incredible Hulk, tapi sejauh ini memang kayaknya Marvel Studios ataupun DC sudah membeli lisensi tersebut, jadi mereka bisa saja dengan bebas memasukkan Edward Norton ke series dari She-Hulk ini. Kalau beneran itu terjadi, gila sih, menarik sekali guys. Tapi nggak tahu alasannya kenapa kok nggak jadi, apakah waktunya mepet atau memang masih belum punya lisensi yang sah untuk Edward Norton ini, atau kan Edward Nortonnya sendiri yang nggak mau, kita nggak tahu. Tapi semoga saja di next project mereka, mungkin di film solo dari World War Hulk mungkin akan didatangkan Norton juga. Ya lagi-lagi memang fan service, tapi kita cukup senang kalau Edward Norton benar-benar juga join sebagai Hulk di project solo mereka nantinya guys. So sekarang mari kita beralih ke daily update yang ke-8, ini datang dari DC Universe. Kabarnya The Flash movie justru sekarang meskipun filmnya belum dirilis sudah mendapatkan sequelnya dan sedang dikerjakan bahkan sekarang. Tampaknya Warner Bros ngebut ya, karena kita tahu sendiri kalau The Flash movie ini menceritakan tentang multiverse. Tampaknya mereka juga akan segera membuat multiverse saga versi DC sendiri, dan tampaknya juga kasus-kasus yang sedang beredar terkait dengan Ezra Miller ini sama sekali sudah selesai kali ya dari Warner Bros. Mereka sudah tidak memperdulikan itu lagi. Yang jelas filmnya tetap berlanjut dan karir Ezra Miller tampaknya masih tetap berjalan mulus di DC Universe. Dan sekarang sampailah kita ke daily update yang terakhir yang cukup menghebohkan di satu hari terakhir ini. Ini berkaitan dengan Iron Man yang dicintai semua orang, karena Disney ini kabarnya sedang berusaha untuk mengembalikan Robert Downey Jr. sebagai Iron Man di film Avengers Secret Wars. Tentu kita sangat penasaran bagaimana hebohnya Avengers Secret Wars ini, karena semua orang disuruh balik, Hugh Jackman, Wolverine, Professor X, sekarang Iron Man gitu, benar-benar mau dimasukkan semua ke Secret Wars. Ini benar-benar film yang benar-benar sangat gede modalnya dan juga bombastis mungkin ceritanya guys ya. Tapi kalau kita pikir-pikir untuk Iron Man ataupun Robert Downey Jr. balik lagi ke MCU ini jangan mengacaukan timeline utama di mana dia sudah berkorban untuk kita semuanya, karena jelas akan merusak pengorbanannya untuk para fans. Loh kok hidup lagi, jadi kayak momen-momen dia mengorbankan dirinya tuh bener udah nggak sedih lagi kitanya. Jangan ganggu itu. Bisa mungkin dibuat di versi dia ini datang dari universe lain, tapi balik lagi gue juga cukup setuju kalau Tom Cruise juga datang kalau mau dari universe lain ya. Tapi kita nggak tahu gimana caranya, ceritanya yang jelas harus lebih masuk akal dan jangan sepele aja, karena fans ini juga sudah cukup cerdas. Marvel, ingat ya, fans ini sudah cukup cerdas gitu loh. Terkait gimana caranya terserah dengan Marvel, tapi kalau Iron Man pun balik, kita berharap sebenarnya Big Three juga balik, yaitu Captain America, Iron Man, Thor itu kalau bisa balik juga ke event dari Secret Wars, karena karakter ini cukup dominan di cerita-cerita komik dari Secret Wars guys. Tapi ada satu teori yang langsung terlintas ketika lagi syuting ini. Gue berpikir jangan-jangan Tony Stark di masa lalu yang baru menemukan cara melakukan time travel, melihat kalau dirinya ini berakhir sangat mengecewakan di masa depan, dia meninggal. Jadi kita tahu sendiri kalau Tony Stark kan sangat narsis ya, untuk kok gue ninggal yang lain enggak. Jadi kalau jangan-jangan Tony Stark ini dengan teknologinya di masa lalu dia bisa merubah dan juga tidak mengganggu timeline utama sama dengan apa yang dilakukan oleh Loki, tapi dia tetap masih hidup di masa depan. Meskipun itu cukup rancu dan juga cukup meragukan menurut gue sendiri, tapi bisa dipakai. Kalaupun tidak ada cara dari universe lain bisa dipakai guys, kecuali mereka pakai Robert Downey Jr. jadi Marvel Iron Man zombie, itu lebih masuk akal lagi guys. Tapi terserah menurut kalian gimana.
cara untuk mengembalikan Iron Man ini ke MCU, tambahkan di kolom komentar di bawah guys. So itulah daily update kita minggu ini. Buat teman-teman yang mungkin suka dengan konten seperti ini, nantikan terus daily update kita setiap minggunya. Jangan lupa juga buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, like, comment, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.